Tiffany Stratton cash in dan berhasil jadi WWE Women's Champion. Cody Rhodes dan Kevin Owens berantem lagi. LA Knight gantian serang Shinsuke Nakamura. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 4 Januari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh Cody Rhodes yang langsung fokus ke topik yang pasti ada di pikiran semua orang. Dia mengumumkan perubahan besar, SmackDown bakal jadi 3 jam dan Monday Night Raw bakal pindah ke Netflix. Tapi Cody menyeimbangkan kabar ini dengan pengakuan pribadi. Dia nggak diizinkan bertanding karena ulah dari Kevin Owens. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Drew McIntyre tiba-tiba muncul, bikin Cody dan penonton kaget. Setelah pelukan yang nggak disangka, Drew kasih peringatan serius. Cody lagi ada di ambang menghancurkan segalanya. Drew yang mengakui Cody sebagai pemimpin generasi emas WWE, bilang dia ingin melindungi Cody, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi Cody mulai curiga, apa Drew sebenarnya mengincar gelar Undisputed WWE? Ketegangan mulai terasa, tapi Drew meyakinkan dia nggak ada niat jahat. Saat Drew meninggalkan ring, Kevin Owens menyerang Cody secara tiba-tiba, bikin suasana kacau. Ofisial WWE buru-buru turun tangan untuk melerai, tapi Cody tetap berusaha menunjukkan kalau dia nggak bakal mundur. Ini pembukaan promo yang seru banget. Interaksi Cody dan Drew emang jarang terjadi, tapi mereka punya sejarah panjang waktu mereka mulai bersinar di usia 20-an. Sekarang, mereka udah di puncak karir di usia hampir 40. Feud Cody dan Drew di tahun ini pasti bakal menarik banget kalau sampai terjadi. Era baru SmackDown dimulai dengan pertandingan yang seru antara Shinsuke Nakamura dan Andrade. Andrade memulai dengan agresif, kasih tunjuk hurricanrana dan moonsault keren keluar ring. Shinsuke balas dengan sliding German suplex khasnya dan knee smash dari turnbuckle. Tapi Andrade nggak mau kalah. Hantam double knee attack dan double jump moonsault yang bikin penonton tegang. Momen penentuan datang saat Shinsuke menghantam Andrade ke tiang ring sebelum melayangkan Kinshasa ke belakang kepala Andrade untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, LA Knight menyerbu ring dan menyerang Shinsuke. Meski usahanya gagal, LA nunjukin kalau dia siap merebut US title itu dengan cara apapun. Pertandingannya seru. Andrade dapat banyak momen keren sebelum akhirnya Shinsuke Nakamura mengunci kemenangan. Momen Andrade kena tiang ring itu dieksekusi dengan sempurna. Fans juga suka banget sama nearfall yang dilakuin sama Andrade. Apollo Crews ngelabrak Pretty Deadly soal tuduhan mereka bahwa Legado del Fantasma yang menyerang The Street Profits. Ketegangan makin panas waktu Legado dipimpin Santos Escobar ikut muncul. Sebelum semuanya makin chaos, GM Nick Aldis datang dan manggil Pretty Deadly buat bicara serius. Di ruang GM, Aldis mempertanyakan klaim dari Apollo. Tapi DIY tiba-tiba muncul. Ciampa dan Gargano dengan gaya santai mereka menggoda Pretty Deadly soal title shot. Pretty Deadly dengan ciri khas yes boy-nya akhirnya pergi dengan penuh percaya diri. Lanjut ke Piper Niven, si powerhouse menghadapi Michin dalam pertandingan yang penuh aksi. Piper langsung mendominasi dengan menghantam Michin ke turnbuckle dan banting saat walk slam. Tapi Michin gak menyerah, balas dengan hurricanrana dan cannonball. Di momen akhir, Michin nunjukin kecerdikannya. Setelah menggagalkan serangan turnbuckle Piper, dia melayangkan Eat Defeat untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke walaupun cuma sekitar 4 menit. Fans kelihatan kurang antusias sih. Kayaknya ini jadi bagian dari rencana buat Michin balik menantang Chelsea Green untuk US title. Klasik banget, teman dari sang juara kalah biar bisa buat bangun momentum lawan. Sebuah video menyentuh hati menyoroti Naomi. Dia mengingatkan penggemar tentang ketangguhan dan energinya yang selalu bersinar. Menyebut dirinya Glow, Naomi menegaskan misinya untuk menginspirasi perubahan dan menerangi dunia. Bikin fans gak sabar menunggu aksinya lagi. Lanjut ke sesi Paul Heyman tampil dengan promo yang intens. Heyman mengungkapkan bahwa Solo memang dilatih untuk jadi The Tribal Chief yang berikutnya. Tapi tindakan Solo mencuri ulah Fala dan mengkhianati Roman Reigns itu mengguncang hierarki.
Solo Sikoa memotong promo Heyman, menegaskan kalau menang atau kalah, Heyman tetap akan jadi wise man-nya. Entah itu wise man-nya Roman atau wise man-nya Solo. Pesannya jelas, pertandingan Tribal Combat ini bakal menentukan masa depan The Bloodline. Promonya Paul Heyman itu selalu keren. Ekspresi wajahnya Heyman pas Solo bicara itu luar biasa. Solo kelihatan percaya diri banget, tapi kayaknya tetap sulit buat ngalahin seorang Roman Reigns. Lanjut ke DIY yang mempertahankan Tag Team Championship mereka melawan Motor City Machine Guns. Sabin dan Shelly menunjukin kehebatan mereka dengan gerakan double team yang presisi, sementara Gargano dan Ciampa mengandalkan chemistry dan ketangguhan mereka. Tapi sebelum pertandingan selesai, Pretty Deadly dan Los Garza mengacau, bikin semuanya berakhir dengan diskualifikasi. Pertandingannya seru, tapi kayaknya mereka sengaja bikin ending yang rusuh gitu untuk membangun cerita. Semoga ada rematch sih, soalnya DIY dan MCMG itu pasangan yang asik banget buat ditonton. Nia Jax nanya di mana Tiffany Stratton dan ngajak Candice fokus lagi buat ngejar Women's Tag Team Titles. Tapi Nia juga kasih peringatan ke Candice, jangan sampai Bianca Belair nanti gangguin. Di tempat lain, Sami Zayn ketemu Carmelo Hayes dan suasana langsung panas. Mereka debat soal kejadian minggu lalu dan Melo sempat sindir Braun Strowman sebelum cabut waktu The Usos muncul. Sementara itu, ada momen tegang antara Jey Uso dan Kevin Owens yang makin nunjukin adanya gesekan-gesekan di roster. Cody Rhodes meyakinkan GM SmackDown Nick Aldis kalau dia siap untuk bertanding. Walau Aldis ngingetin soal kesehatan dan masa depan perusahaan, Cody tetap tegas pengen lawan Drew McIntyre dan memperingatkan Kevin Owens buat gak ikut campur. Lanjut ke pertandingan WWE Women's Championship antara Nia Jax melawan Naomi. Naomi langsung main cepat dengan dropkick dan splash, tapi akhirnya kewalahan sama serangan brutal dari Nia, seperti spinning sidewalk slam dan hip attack. Penonton mulai dukung Naomi waktu dia berhasil ngehit blockbuster dan Samoan drop, hampir menang di momen itu. Di luar ring, Bianca Belair berhasil ngeberesin Candice LeRae, tapi situasi makin kacau waktu Tiffany Stratton muncul dan coba nge-cash in Money in the Bank-nya. Tapi ternyata TV malah mukul Naomi pakai briefcase waktu wasit nggak lihat. Bikin Nia berhasil ngehit Annihilator Splash untuk memenangkan pertandingan. Saat sedang merayakan, tiba-tiba TV serang Nia dan Candice. Terus Bianca Belair masuk ring dan ngebanting KOD ke Nia. TV buru-buru nyingkirin Bianca, terus ambil kesempatan buat nge-cash in. Dalam 10 detik, TV ngehantamkan prettiest moonsault ever dan menjadi WWE Women's Champion yang baru. Pertandingan antara Nia Jax dan Naomi itu seru banget. Biasanya nggak semua pertandingan Nia Jax menarik, tapi kali ini dia bener-bener keren. Twist endingnya juga luar biasa. Soalnya semua kelihatan kayak udah direncanakan, tapi ternyata Tiffany Stratton justru ngecoh semuanya. Ini momen yang besar buat TV dan dia pantas dapat spotlight dan pantas jadi Women's Champion yang baru. Trio Solo Sikoa, Jake Fatu dan Tama Tonga terlihat di backstage. Jacob dengan semangat nunjukin dukungannya buat Solo, sambil berjanji semua orang bakal mengakui Solo setelah Solo kalahin Roman Reigns. Byron Saxton wawancarai LA Knight yang sebelumnya diskusi sama Nick Aldis. LA ngumumin kalau dia bakal lawan Shinsuke Nakamura minggu depan buat US title. Dia juga bilang udah siap banget buat ikut serta di Royal Rumble. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini antara Sami Zayn, Jey dan Jimmy Uso melawan The Bloodline, Solo Sikoa, Jake Fatu dan Tama Tonga. Pertandingan ini dimulai dengan brawl besar di mana tim Babyface langsung bersihkan ring. Setelah iklan, Tama Tonga dan Jey Uso saling tukar pukulan sebelum Sami masuk dengan serangan khasnya. The Bloodline mulai menguasai pertandingan, apalagi waktu Solo Sikoa nge-hit spinning solo ke Sami. Banyak momen besar di pertandingan ini, kayak double jump moonsault dari Jacob dan suicide dive dari Jey Uso. Di tengah-tengah kekacauan, Drew McIntyre malah muncul dan bikin suasana makin panas. Di akhir pertandingan, Solo Sikoa ngehantam Samoan Spike ke Jey Uso untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini seru soalnya semua orang dapat momen buat bersinar. Jake Fatu kelihatan paling menonjol di timnya, sementara tim Babyface juga tampil solid. Solo Sikoa nggak banyak beraksi tapi tetap dapat sorotan dengan ngunci kemenangan di akhir. Endingnya juga nunjukin kalau Solo itu siap banget buat lawan Roman Reigns di Raw debut Netflix nanti. Secara keseluruhan, ini acara yang seru banget.
Tiffany Stratton nge-cash in buat jadi WWE Women's Champion adalah twist yang keren dan momen besar buat SmackDown di awal tahun. Fans jelas suka banget, dan Tiffany emang pantas dapat gelar ini. Format 3 jam kayaknya juga nggak masalah kalau Triple H yang ngatur. Pertandingan-pertandingannya jadi lebih panjang dan seringnya kalau lebih lama, itu kadang lebih seru. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we